di bulan Syawal kita akan masuk ke materi pengayaan dari kitab yang ini, sorob yang ini kita pengayaan kembali. Karena sorob itu mau tidak mau hafalannya. Mungkin nanti sistemnya itu antar mahasantri yang harus banyak hafalan, kemungkinan itu nanti ke depannya. Karena seseorang membaca kitab itu dilihat pertama kali bukan nahu, pertama kali itu sorob. Karena sorob itu membaca dari awal. Sehingga alhamdu ya, alhamdu pasti alham. Tidak baca alhama, tidak ailihimi, tidak kan ya? Pasti alhamdu. Dari mana? Ya dari ini, sorob. Jadi kekuatan sorob itu justru jadi kekuatan yang sangat luar biasa. Karena dari awal sampai sebelum akhir itu ilmu sorob. Cara bacanya itu. Nanti seseorang mahir tidaknya baca kitab itu dari ilmu sorob. Kalau ilmu nahwu hanya akhiran. Tetapi kenapa sekarang banyak yang menanyakan akhiran kata? Dikarenakan kalau seseorang bagus dibaca akhirannya, kemungkinan besar sorofnya sudah bagus. Tapi kalau dari awal saja kita perhatikan bacanya sudah salah, ya, alhamdulillah dibaca alaha, misal alaha, itu sudah kesini pasti kacau beliau. Ya, bacanya pasti. Ya. Jadi dilihatnya dari sorof dulu. Makanya di sulasi mujarrad ini ya, modal dasar. Sulasi mujarrad itu fa'ala. Tetapi sebelum ke fa'ala kan Ustaz Aceh menyodorkan dulu apa? Tasrif domir. Tasrif domir dulu kan. Domir yang berdiri sendiri namanya domir munfasil. Domir yang nyambung namanya muttasil. Jadi kalau munfasil terpisah, muttasil bersambung. Berarti yang harus pertama hafalkan apa dulu? Ya pasti munfasil. Yang terpisah dulu, menyendiri dulu. Domir yang munfasil kan ada dua. Ada dua kan ya? Satu yang dia marfu, dua yang dia mansub. Marfu itu huwa. Sebagai apa? Sebagai huwa itu sebagai subjek. Yang dimaksud sebagai subjek sebagai mubtada. Jadi kalau ada di awal jumlah domir huwa huma hum sampai ana nahnu, pastikan dia mubtada dan itu jumlah ismiyah. Huwallahu. Nah, berarti huwa itu pasti mubtada. Tapi bentuknya domir. Ana Allah. Itu berarti mubtada. Itu sebagai subjeknya di situ ya. Maksud subjek itu sebagai mubtada. Baik, kita lihat atau kita bayangkan di tasrifan domir. Domir dia yang munfasil tapi rofa yaitu huwa. Domir munfasil tapi nasab dia iyahu. Nah, huwa humahum terakhir iyahu iyahuma iyahuna. Nah, itu kuatkan. Coba ya hafal ya. Coba tasrifkan. Tasrif domir munfasil yang rofa. 1, 2, 3. Domir yang munfasil tapi dia nasab. Dia domir yang munfasil. Domir yang munfasil. Terpisah ya. Ada yang rofa, yang nasab. Rofa tadi apa? Huwa. Nasab? Iya. Kalau ada iyahu berarti dia sebagai maf'ul bih. Karena dia nanti mansub. Karena nanti kan yang marfu'atul asma ada di sini. Yang 7 itu. Di sini apa? Ada fa'il, naibul fa'il, mubtada, khobar,
isim kana wa akhwatuha, khobar inna wa akhwatuha, dan tawabi. Nanti dirofa istilahnya nanti. Nah, tapi ini hanya domir saja. Yang kedua setelah munfasil ada apa? Muttasil. Muttasil bersambung dengan apa saja? Dengan isim, dengan fi'il, dengan haraf. Lihat sekarang yang isim. Yang isim ada marfu, ada rofa, nasab, dan jar. Contohnya apa? Baitun ya. Baitun ditambah wa sama dengan baituhu. Marfu, mansub, majrur. Nah, kemudian yang nasab jadi baitahu. Baitahu. Yang majrur baitihi. Yang ininya ya. Ini jangan. Kenapa ini tidak baitihu? Berat orang Arab mengucapkan. Orang Arab mengucapkan baitihu berat. Makanya khusus ini baitihi, dimudahkan. Nah, tasrifkan yang isim, domir yang mutasil dengan isim, tapi dia marfu ya. Baituhu. 1, 2, 3. Yang baitahu. Baitihi. Baitina. Ya, baik, itu sudah. Nanti ganti baitun dengan yang lain ya. Yang penting dia isim. Isim. Abuhu bisa ke sini. Kan abuka ya. Abuhu. Nah, abuhu. Nah, udah ini. Sekarang abahu. Abihi. Nah, dan seterusnya begitu ya. Nah, ini domir, lihat domir dia mutasil dengan isim. Dia mutasil dengan isim. Sekarang ke huruf dulu ya. Kita beri contoh 2, 1 min ditambah wa sama dengan minhu. Yang kedua ila ditambah wa sama dengan ilaihi. Nah, ini sudah mewakili. Sudah mewakili. Minhu. Ilaihi. Ini apa ini? Ilayya. Bagus. Nah, nanti mulai di sini fi'il. Kalau fi'il dibagi tadi yang 3 itu ada fi'il madi, fi'il mudhari, fi'il. Nah, baru nanti masuk ke tasrif begitu. Jadi pengenalan yang dibawakan Al-Kafi Ustadz Aceng itu sistematis ya, bagus, luar biasa, bisa jadi pegangan awal. Jadi pijakan awal, kuasai dulu yang ini. Tapi kalau sudah beres, saya anjurkan cari buku-buku yang lain ya, buku nahu yang lain, buku sorof yang lain. Di bumi teh taungan saukurnu ya hungkul ya, ya hungkul itu. Nanti kalau sudah ditamat, cari buku yang lain. Tapi bukunya harus bertahap.
Bertahap. Nanti saya beritahu ya, kira-kira buku apa yang harus saya pelajari gitu ya. Karena kalau langsung ke kitab yang tebal kan itu jadi futur nantinya. Harus bertahap pelajaran itu. Nanti kalau ke sini ke Ajurumiyah dulu gitu. Baca Ajurumiyah, terjemahnya gitu ya. Nanti ke kitabnya, nanti ke syarahnya, terus berdalam ilmu nahwu di situ. Begitupun ilmu shorof. Tapi kalau ilmu shorof saya cukupkan dengan kajian yang Ustaz Aceng dengan Tuan Hasan. Kitab tasrif Tuan Hasan yang 3 jilid tuh, itu mundal sampai pertemuan berapapun juga itu jadi rujukan. Yang kedua yang Ustaz Aceng, yang Ustaz Aceng Al-Kafi. Ini itu aslinya Al-Kafi. Kitab Al-Kafi karya beliau tapi diterjemahkan jadi judulnya Belajar Tasrif 20 Jam. Nah, baik, kita kembali ke sini. Domir muttasil dengan fi'il. Kita fokus fi'il madhi. Apa wazannya? Fa'ala. Baik, fa'ala. Tasrifkan yang fa'ala saja fi'il madhi. 1, 2, 3. Perhatikan, di sini semuanya tidak ada lagi huwa humahu. Sudah hilang huwa humahumnya. Ya, semuanya hilang, tidak ada kan ya? Tidak ada. Nah, tapi yang lebih mudah lihat domir yang mukhotob orang kedua. Anta. Anta berubah jadi fa'alta. Itu masih ada di akhirnya. Antuma, antum, anti, antuma, antunna, nah itu masih ada ciri-cirinya. Jadi tak di situ domir anta, tuma domir antuma, tum fa'altum, domirnya mana? Tum itu domirnya. Ingat domirnya, bukan huruf dia, ya domir dia. Anti, fa'alti, mana cirinya? Ti itu huruf atau isim? Isim dia tuh. Isim domir yang dia sudah bersambung ke fi'il madi. Nah, itu jadi harus kita lihat ternyata ada perubahannya dari huwa humahum sampai ana nahnu. Ketika masuk ke fi'il madi berubah semuanya. Itu yang pertama. Yang kedua fi'il amr dulu lah yang gampang. Fi'il amr. Fi'il amr itu bermula dari domir mana? Anta. Ada berapa tasrif? 6. Tasrifkan dari fa'ala yaf'ulu apa? Uf'ul. 1, 2, 3. Fi'il amr mabni mu'rab. Mabni. Fi'il madi yang tadi mabni mu'rab. Nah itu mabni habenagen gitu, anger gitu. Mau masuk apapun juga tetap seperti itu. Nah, sekarang yang harus dikuasai adalah fi'il mudhari. Nah, fi'il mudhari hati-hati. Baik. Kita lihat fi'il mudhari yaf'ulu. Nah, inilah yang harus dikuasai tasrif fi'il. Setelah penguasaan fi'il madi, mudhari dan amr, nah nanti kembangkan ke tasrif usul. Baru terakhir ke tasrif usul. Tasrif usul sulasi mujarrad ya. Maksud sulasi mujarrad itu dia ada 3 huruf dan mujarrad, artinya kosong. Kosong belum ada tambahan, yaitu fa, ain dan lam, fa'ala. Ada berapa bab sulasi mujarrad? Nah, 6 bab. Nah, ini kuatkan, hafalkan. Bab pertama, bab kedua, bab ketiga, 1, 2, 3 fa'ala. Bab keempat, diulang-ulang. Bab keempat, bab kelima,
bab ke-6. Nah itu bab-bab itu memang beda-beda ya. Nanti kalau ikhwan akhwat ikut di kajian yang lain, kenapa ini beda? Wajar ya, wajar. Tapi yang kita ambil di sini adalah dari karya Syekh Al-Uyuni, As-Sorfu As-Sogir, sorob kecil. Maksudnya sorob kecil, sorob yang dikhususkan untuk tingkat dasar. Beliau menyodorkan 6 bab sulasi mujarrad itu begitu ya. Fa'ala yaf'ulu pertama karena sering digunakan. Terakhir itu fa'ula yaf'ulu karena itu jarang sekali. Maka disimpan di akhir. Walaupun nanti beda-beda ya. Di Tuan Hasan beda, di apa itu namanya Binaul Asas beda, di kitab sorob yang lain beda-beda, wajar. Tapi supaya merata kita sesuaikan dengan ini. Ya, itu untuk tasrif apa tadi sulasi mujarrad 6 bab. Nah, jangan semuanya hafal 6 bab, cukup 1 bab saja. Dan saya anjurkan bab 1 lah ya. Bab 1 yaitu fa'ala yaf'ulu. Baik, tasrifkan bareng-bareng. 1, 2, 3. Ada berapa semuanya itu? 12. Isimnya ada berapa? 6. Fiilnya ada berapa? 6. Baik, yang fiil, bayangkan fiil, runut fiil. Ada 6 ya. 1 sebutkan ininya saja. Wazannya. 1 fa'ala, 2 yaf'ulu, 3 uf'ul, 4 la taf'ul, 5 fu'ila, 6. Nah, kebayang tuh? Kebayang ya? Nah, itu kuasai yang itu. Sekarang yang isim. Runut sesuai dengan tasrif tadi. 1 diulang. 1 2 3 4 5 6. Oh, itu kan ada 6 isim dan 6 fiil, kuasai. Nah, penguasaan kita dalam baca kitab di sini justru kuncinya. Dan ini mau tidak mau mesti dihafalkan. Hafalkan bukan nukieu mah. Soalnya kalau kita sudah paham mudah nanti ke fiil sulasi mazid. Sulasi mazid itu nanti di kelas itu, tapi sedikit nanti saya akan tambahkan. Di kelas mutawasid itu sudah masuk mazid. Mazid itu tambahan dari fa'ala jadi af'ala contohnya begitu. Baik, itu tasrif itu. Nah, di kitab ini ada tambahan di antara tasrif yang 12 tadi. Ada yang ingat? Runut ya, nambah apa? Masdar, fa'lan kan? Masdar. Dibagi berapa masdar? 5. Itu 1. Kedua nambah apa? Isim fa'il. Isim fa'il, fa'ilun. Ada yang lain yaitu ada sifat musyabbahah, ada sigo mubalaghah, kan itu ada di isim fa'il. Pengembangan dari isim fa'il begitu. Nah, itu pengembangannya. Yang lain sama gitu. Yang lain sama. Nah, nanti tasrifkan ya di rumah. Di rumah. Kalau bisa latih terus selama nanti di bulan Ramadan, tasrif yang barusan bukan hanya tasrif usul, tapi tasrif furu'. Bukan hanya tasrif istilahi, tapi tasrif lughawi. Kuatkan itu ya. Yang barusan kan tasrif usul, fa'ala yaf'ulu fa'lan fa'ilun maf'ulun sampai akhir. Kalau bisa satu nafas itu ya. Bisa fa'ala yaf'ulu fa'lan sampai fu'ila yuf'alu satu nafas. Kenapa? Biar cepat gitu hafalannya. Nah, beres tasrif usul turun ke tasrif furu. Yang tadi fa'ala, fa'ala, fa'alu. Terus ke fu'ila dulu ya. Fu'ila, fu'ila, fu'ilu. Terus ke yaf'ulu, yaf'ulani. Terus ke yuf'alu. Itu sudah 4. Baru kelima uf'ul. Keenam la taf'ul. 6 dulu tentang fi'il. Kuasai yang itu ya. Fa'ala, fu'ila, yaf'ulu,
yuf'alu, uf'ul, la taf'ul. 6 dulu itu. Baru yang 6 isim. Pertama fa'lan, kedua fa'ilun, ketiga maf'ulun, keempat maf'alun, kelima maf'alun lagi. 5 6 gabung. 4 5, keenam mif'alun atau mif'alun. Nah, kuasai itu insyaallah mudah. Mudah, nanti lihat baca kitab itu mudah. Makanya mohon nanti pekan depan, pertemuan depannya kita kuatkan itu ya, kuatkan itu semua. Jadi supaya nanti di bulan Ramadan tuh memang cerdasnya beda ya dengan di bulan-bulan yang lain. Apa rahasianya? Perut kosong itu membuat cerdas, tapi membuat sensitif. Engkau cerdas tapi sisi lain sensitif, tekaup gitu ya. Nah, tapi ada kecerdasan di situ karena energi difokuskan di sini. Perutnya kosong, tapi kalau perut penuh energi ke perut. Makanya itu loading itu. Loading itu. Tapi di Ramadan insyaallah tidak ya. Makanya saya harapkan kalau ada Facebook diulang lagi ya. Ulang lagi. Bagusnya download dulu tapi dengan judul nanti ya. Pakai halaman. Oh ini halaman ini tidak paham nih. Nah, nanti tinggal dibuka. Oh halaman sekian. Karena Facebook itu kan terbatas. Kalau ditiadakan Facebook tidak ada semuanya. Tapi kalau download dulu, pakai judul, pakai halaman, insya Allah nanti kalau ada yang belum paham, tinggal simak di bahasan itu saja. Tidak harus dilihat gitu ke atas ke bawah di grup Facebook itu. Baik, itu saja ikhwan akhwat untuk kajian di bulan Ramadan. Insyaallah kita akan teruskan di pertemuan berikutnya. Sebelum ditutup, silahkan ada yang mau ditanyakan ikhwan atau akhwat seputar nahwu dan seputar sorof yang sudah kita pelajari. Ayahnya gampang lah insyaallah. Dan nu penting membaca kitab itu. Nu penting baca kitab benar, insyaallah itu sudah ini ya. Baik, kita cukupkan sampai di sini. Di bulan Ramadan perbanyak doa ya. Doa yang ikhlas karena itu kita akan dijawab. Dan kita berdoa semoga kita diberikan keistiqomahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita diberikan kemudahan untuk mempelajari bahasanya Nabi, bahasanya Quran, bahasanya umat Islam, dan semoga Allah pun memberikan kesabaran agar kita senantiasa siap untuk belajar lagi, dan semoga kita diberikan keistiqomahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.